Nah, Dekma sebelum Mbak Bill jelasin jurnalnya, mungkin Dekma udah paham kali ya tentang ini apa namanya proses terjadinya pokoknya siklus hormonal di dalam cattle atau dalam binatang ternak terutama sapi saat gimana sih prosesnya dia saat reproduksi. Oke, Mbak berceritain meskipun Mbak mungkin udah paham soal ini ada hubungannya sama jurnalnya itu. Yang pertama, di otak kita itu kan ada pituitary gland ya, kelenjar pituitari. Nah, di sana ada adenohypophysis namanya. Jadi pertamanya dia itu rilis FSH, jadi follicle stimulating hormone. Jadi apa namanya? Hormon-hormon prinsip kerja hormon di otak hewan maupun di otak manusia itu one trigger the next gitu. Jadi satu hormon pasti akan men-trigger keluarnya hormon yang lain. Kalau satu hormon turun pasti akan decrease hormon yang lain, akan menurunkan kapasitas hormon yang lain. Nah, jadi apa namanya penting ini Mbak Birul kasih beberapa domino. Jadi intinya hormonnya tuh ada 5, yaitu saling tadi efek domino itu ya tadi saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi yang pertama otak kita pituitary gland itu rilis FSH atau follicle stimulating hormone. Nah itu penting banget Dekma buat ngejabarin apa sih follicle stimulating hormone. Maksudnya nggak cuma hafalan FSH, soalnya itu kan follicle stimulating hormone berarti dia yang menstimulasi follicle. Nah ini first domino. Jadi setelah FSH keluar, dia itu nanti akan jalan-jalan nih ke aliran darah si hewan. Nah kemudian dia nanti akan balik ke ovarium. Nah, ngapain di ovarium? Jadi setelah dia jalan-jalan ke peredaran darah, dia nanti pas balik ke ovarium menyebabkan tumbuhnya folikel-folikel. Jadi ini tak gambarin misalnya ini ovarium kan 2 ya. Kanan kiri ovarium kandung telur kan. Nah, di dalamnya itu ada folikel. Nah, folikel itu normal terjadi 6 sampai 7. Jadi multiple folikel enggak cuma satu ya. Jadi ada 6 sampai 7 folikel. Nah, permasalahannya folikelnya itu akan bakal jadi beda. Ada aksesori folikel atau small folikel, folikel yang kecil, dan ada juga yang lebih besar. Namanya dominan follicle. Kenapa dia follicle yang dominan? Karena dia tumbuh lebih besar. Kok bisa lebih besar? Ya karena dia ngambil semua FSH yang diproduksi oleh otak tadi. Jadi dimakan semua sama yang dominan follicle. Nah karena itu nanti dari semua yang ada ini yang jadi cuma satu yang paling gede yang dominan follicle ini yang bakal jadi sel telur beneran yang bisa dibuahi. Ini akan ovulate. Nah terus apa yang terjadi setelah itu gitu kan. Nah jadi setelah ini terbentuk tadi dominan follicle ini tadi, dia nanti akan travel through the cow's bloodstream. Jadi dia nanti akan jalan-jalan lagi di peredaran darahnya si sapi tadi. Nah itu akan memicu apa? Memicu second domino. Efek yang kedua itu hormon yang kedua yaitu estrogen atau terutama nama spesifiknya estradiol atau dikenal dengan E2. Nah nanti estrogen ini apa sih tugasnya? Dia itu bertanggung jawab terhadap mengekspresikan sexual behavior in female-nya sapi ya. Misalnya dia itu vocalizing ya, muah gitu kali ya, berteriak mo atau apa gitu kan, terus gerak-gerak terus, habis itu mounting gitu kan, langsung nubruk yang pejantan apa gimana, menduduki yang jantan atau gimana, itu dia lebih tahu lah ya. Jadi estrogen ini bertanggung jawab terhadap kok akhlak sih, perilaku si sapi, perilaku seksualnya seperti apa. Nah itu yang bertanggung jawab estrogen ini. Nah estrogen ini, si hormon estrogen ini mempengaruhi, dibawa ke otak, ngefek ke otaknya si hewan tadi, dan dia akan memanifestasikan, menunjukkan perilaku jadi estrus gitu kan, jadi panas badannya dan estrus gitu kan. Nah si estrogen kan tadi dibawa nih ke otak tadi, terus bikin dia jadi estrus. Nah karena dia dibawa di otak, ngefek di otak, nah itu dia men-trigger hormon berikutnya gitu ya. Jadi si estradiol tadi kan banyak nih, lagi tinggi banget karena dia lagi sampai estrus gitu kan, sampai ngefek ke otak gitu kan. Nah jadi dia nanti high concentration of estradiol tadi, jadi konsentrasi estradiol yang tinggi ini menstimulasi hormon ketiga, third domino yang ketiga. Apa itu hormonnya? GnRH dan LH. GnLH itu gonadotropin releasing hormone. Nah jadi nek Dekma memanjangkan ini kan ngerti toh, hormon yang rilis gonad gitu kan. Jadi gonad itu apa ya? Ovarium, gonad itu ya kelenjar kelaminnya itu ya di ovarisnya ya, ovariumnya dia gitu kan.
Nah, kemudian sama LH atau luteinizing hormone. Kok perlu manjangkan juga? Ini nanti ngefek di ceritanya, jadi biar lebih gampang. Nah, jadi tadi si estradiol yang tinggi banget tadi ngefek di keluarnya GnRH dan LH. Nah, apa sih GnRH itu menyebabkan apa? Kalau GnRH itu menyebabkan ovulasi. Nah, jadi kalau apa namanya LH nanti bakal dirilis ya sama pituitari sama si otak tadi ya, pokoknya semua yang terjadi di tubuh kita, hormon dan sebagainya itu semua yang menstimulasi otak gitu, terus dia jalan-jalan ke ovarium gitu ya. Nah, si tadi estradiolnya ini meningkatkan level GnRH. Tadi kan stimulasi jadi ada GnRH-nya jadi meningkat gitu. Meskipun stimulasi ke LH-nya itu lebih besar dibandingkan ke GnRH gitu. Nah, saat terjadi kemunculan GnRH dan LH ini, kemudian muncullah inhibin. Inhibin itu apa? Nah, inhibin itu dia juga hormon gitu ya, yang disekresikan oleh granulosa sel tadi si folikel yang dominan tadi loh dek, kan lagi tumbuh tuh. Nah, jadi dia bisa mensekresikan inhibin ini. Apa tugasnya si inhibin? Dia akan menghambat FSH tanpa mengganggu si LH tadi. LH-nya kan tadi jumlahnya lagi lebih besar nih, tapi FSH yang dihambat, LH-nya tidak dihambat. Nah, inhibin itu kan kata inhibit ya, penghambat. Yang dihambat FSH, follicle stimulating hormone. Jadi wes gak terlalu fungsi mana yang FSH-nya, tapi dia nggak ngefek ke LH yang lagi tinggi nih. Nah, karena tadi LH-nya tinggi gitu kan. Nah, estrogen tadi si estradiol tadi ngerasa ini, LH-nya lagi tinggi banget nih. Nah, dia akan menyebabkan follicular rupture ya, ruptur folikel ya. Jadi si dominan folikel yang gede tadi, sel yang gede banget tadi, terus ruptur, dan ya itulah yang akan menyebabkan terjadinya ovulasi. Nah, ini dia selnya. Tadi kan selnya utuh tadi, di sini ada tutupnya gitu ya. Nah, tadi karena LH-nya itu tinggi, si estrogen itu terus tadi ngefek gitu loh. Jadi dia menimbulkan tadi ruptur di sini gitu ya. Jadi saat terjadi ovulasi, ada dua yang terjadi gitu ya, sama lah kayak di manusia gitu. Yang terjadi yang pertama, estrogennya tadi menyebabkan peradangan di dinding sini, menyebabkan dia jadi lebih langsung pecah ngono ya, soalnya kan sperma mau masuk ke sini gitu kan. Jadi dia dindingnya di sini menipis, terus spermanya jadi bisa masuk. Yang kedua adalah dia melakukan penebalan uterus karena buat siap-siap menampung nanti zigot kalau misalnya jadi gitu ta. Nah, terus jadi tadi kalau sudah terjadi ovulasi ada pembuahan dari sperma gitu ya. Terus nanti kapilarisnya broken gitu kan, yang di sini yang tadinya nutup jadi pecah gitu ya. Terus menyebabkan kan rusak reaksi tubuh kita itu, kalau ada sesuatu yang terluka pasti dia berusaha menutupi. Nah, ini karena ini lagi terbuka rusak, akhirnya langsung fill with blood gitu kan, langsung diisi dengan darah, menyebabkan clot gitu kan. Clot itu kayak kita lorong loh dek, terus ono ireng-irengnya kan loh. Nah, gue lah clot. Nah, jadi disebutnya itu corpus luteum hemorrhagic ya, corpus luteum hemorrhagic. Nah, yang nutup ini tadi siapa sih? Nah, bloodnya yang di sini fill with blood, siapa sih tugas ke nutup iki gitu kan. Yang nutup ini namanya luteal cell. Ini ada hubungannya dengan LH tadi, luteinizing hormone. Nah, si luteal cell ini ya yang menyebabkan dia itu keluar ya, si LH ini, luteinizing hormone itu menyebabkan tadi si luteal cell jadi nutup ini. Perlu waktu berapa lama dia untuk bisa nutup ini? Sekitar 5-6 hari baru bisa nutup gitu ya. Nah, jadi itu. Nanti kalau ketutup jadi begini nih. Nah, tadinya kan gini, buka terus jadi begini, jadi nutup semuanya, diblebet gitu kan. Nah, dan warnanya jadi kuning, makanya dia disebut yellow body atau corpus luteum ya. Jadi apa tugasnya si corpus luteum ini nanti ya, tadi seperti Mbak Biru bilang domino, tadi kan sudah sampai hormon yang ke berapa? 3. Nah, jadi yang berikutnya si corpus luteum ini menstimulasi domino yang keempat, hormon yang keempat. Apa itu? Yaitu progesteron. Nah, progesteron, apa tugasnya si progesteron? Progesteron ini tugasnya tuh promote gestation. Jadi untuk memulai kehamilan tadi, dan dia untuk maintain pregnancy ya, maintain kehamilan gitu. Karena progesteronnya turun pasti bisa berpotensi keguguran karena dia tugasnya menjaga kehamilan. Makanya ini sapi itu kalau mau hamil harus ada 2. Yang pertama
ada korpus luteum tadi. Nah, dan korpus luteum tadi Dik Mas sudah tahu ya ceritanya terbentuknya tadi kan dari wis macam-macam tadi saka esterogen menstimulasi GnRH dan LH, terus LH-nya meningkat lebih tinggi gitu kan. Terus FSH-nya jadi ditekan sama si inhibin, terus menyebabkan terus karena ada pembuahan, terus esterogen tadi menyebabkan ini pecah ini tadi, akhirnya kemudian LH menstimulasi luteal cell buat nutup ini, akhirnya nutup jadi kayak gini, akhirnya jadi korpus luteum tadi. Nah, si korpus luteum bikin si progesteron. Jadi untuk hamil perlu korpus luteum, dan si korpus luteum ini perlu untuk memproduce progesteron, karena kalau nggak punya progesteron ya tadi keguguran. Nah, jadi impactnya adanya progesteron ini tadi apa nih, FSH-nya turun. Nah, jadi decrease FSH dan LH-nya udah turun ya, karena kan tadi wes gak fungsi, wes tugasnya kan di sini tok LH. Nah, jadi dia menyebabkan turun si FSH, follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone tuh bahasa gampangnya makanan untuk folikel, calon sel telur tadi ya, dia makanan gitu. Lah wis sel telur kan wis gede, wis dibuahi, dadi wis gak perlu makanan lagi. Jadi makanya decrease level of FSH dan LH-nya juga decrease, turun. Kenapa kok turun? Untuk avoiding new ovulation. Jadi makanya ben dadi nek gak gitu kok bisa hamil meneh, malah keguguran sik kayak. Makanya dia biar tidak terjadi ovulasi baru, karena tadi untuk ovulasi yang baru diperlukan FSH atau tadi soalnya gue makani si calon sel telur, tapi karena turun maka tidak mungkin terjadi ovulasi yang baru. Nah, kemudian tadi mukus membran tadi menebal, ada progesteron meningkat, ini meningkat juga tadi saya menyebabkan penebalan siapa? Si estrogen. Oke. Nah, ini yang fourth domino. Nah, habis yang fourth domino, jadi seandainya kan tadi si korpus luteum berusaha terbentuk biar keluar si progesteron. Tapi kalau tidak terbentuk progesteron gimana gitu kan. Nah, jadi kalau progesteron tidak terbentuk, ada hormon terakhir nih, fifth dominonya apa itu? Yaitu prostaglandin. Apa tugasnya prostaglandin? Dia tugasnya untuk breakdown the CL tadi korpus luteum ya. Jadi ini dirusak sama si prostaglandin tadi biar nggak jadi pembuahannya. Nah, jadi kalau ini sudah dirusak sama si prostaglandin, nah kemudian si otak nangkap wis rusak iki korpus luteumnya, kemudian dia akan memproduksi lagi FSH, follicle stimulating hormone. Jadi produksi lagi makanan biar terjadi siklus yang terulang. Nah, atau ada juga versi lain nih, kalau misalnya nggak hamil-hamil, si sapinya udah 17 hari nih setelah estrus kok nggak hamil. Nah, itu uterus memproduksi PGF2 ya. Jadi ya ini prostaglandin sih, PGF2 ya ini ya nama lain prostaglandin ya, PGF2 alpha gitu kan. Dia menyebabkan destruction korpus luteum tadi, yang rusak si korpus luteum ya. Jadi apa prosesnya? Ini disebut sebagai luteolysis. Lysis itu kan pecah ya luteumnya pecah ya. Jadi nah, dan nanti habis pecah itu menyebabkan kan tadi yellow body, si korpus luteum itu nama lainnya yellow body, warnanya kuning. Nah, jadi kalau habis dipecah melalui proses luteolisis, dia akan berubah menjadi bukan korpus luteum lagi, tapi korpus albicans. Albicans warnanya putih ya, makanya orang yang nggak punya warna itu namanya albino. Nah, ini albicans, which is not functional, udah nggak bisa lagi, nggak berfungsi buat pembuahan. Ini gak dadi bayi ini. Nah, terus habis itu dia menurunkan level progesteron. Ini rusak progesteron tadi kan, padahal fungsinya untuk memastikan ini berkembang, melindungi biar jadi bayi. Tapi kan karena dirusak ya progesteronnya turun. Habis itu negatif feedback to the brain. Nah, dia langsung ngasih feedback ke otak, terus menyebabkan hipotalamus lagi memproduksi GnRH, FSH meneh terus ngono kuwi. Begitulah prosesnya. Soalnya kuwi bakal ngefek banget karo sik dijelaskan yang jurnal. Mudah-mudahan Dik